Selamat datang lagi di channel gua, dan di video ini kita akan review mobil ini, Range Rover Evoque Coupe. Oke, jadi hal yang pertama gua mau bahas tentang mobil ini adalah desainnya, karena mobil ini emang benar-benar bagus. Salah satu key selling dari mobil ini adalah desainnya, karena emang bagus. Justru kalau kita bisa lihat ini pakai velg yang ini pokoknya ring 20 velgnya, jadi gede gitu. Habis itu semuanya udah super keren banget sih, parah. Oke, kayaknya kita masuk dalam aja sih. Ayo. Spesifikasi mobilnya, habis itu udah ya, dan lain-lainnya kayak interiornya gitu. Oke. Jadi yang pertama bakal gua bahas itu untuk spesifikasinya. Jadi mobil ini tuh lumayan kenceng ya. Kalau buat jalan-jalan Indonesia, mobil itu kan punya 240 horsepower. Habis itu sekitar 330-an Nm torsinya, dan mobil ini beneran kerasa banget. Dari mesinnya itu 4 silinder turbo, habis itu dibantu dengan 4-wheel drive. Dan mobil ini tuh 4-wheel drive sistemnya itu bukan kayak yang mobil off-road gitu yang 4x4. Soalnya itu kan kalau mobil yang 4x4 tuh axle-nya emang beneran didesain buat off-road gitu ya. Jadi kalau misalnya 4x4 diaktifin untuk jalanan biasa itu gak cocok. Nah kalau ini pakai sistemnya full time all wheel drive. Jadi setiap kali itu pasti pakai 4-wheel drive, karena mobilnya emang desain seperti itu. Dan emang kompleks sih mobil ini. Jadi ngelawatnya itu emang harus bener hati-hati banget. Habis itu kalau gue punya tips saja, kalau kalian mau beli yang bekas, kalian harus bener-bener cek mobilnya, karena mobil-mobil yang kayak gini tuh benar harus bagus gitu dari perawatannya. Soalnya ya, ini mobil yang lebih kompleks daripada mobil yang kayak misalnya Jepang atau mobil-mobil lainnya. Interior mobil ini kalau misalnya kita bisa lihat, ini kan dari 2012 ya. Dan untuk 2012 ini sangat-sangat up to date banget untuk di zamannya. Habis itu ini ada ini Recaro seats, bucket. Habis itu dengan menurut gua ya, ini keren banget dan cocok banget interior yang hitam. Soalnya kan warna eksteriornya itu kan silver, jadi benar-benar cocok banget. Habis itu kayak making a statement gitu, interiornya keren banget. Habis itu stereonya bagus banget. Habis itu semua elektriknya udah berfungsi. Oh iya, habis itu ini kan cuma dua. Oh ya, habis itu kan ini mobilnya coupe. Jadi kalau kalian mau ke belakang itu harus ngeturunin si kursinya dulu, baru kalian harus kayak cuma push buttonnya doang. Habis itu ntar kursinya akan ke depan karena dibantu oleh elektrik. Dan untuk space di belakang, oke, ngomongin tentang space di belakang. Mobil ini walaupun coupe, tapi ini lega banget, sumpah. Di sini itu lega banget kayak di mobil SUV normal biasa. Walaupun tinggi gua bukan 177 cm, bukan Fitra Eri, tapi buat orang Indonesia ini banget, masih gede gitu. Headroomnya habis itu luasa banget. Habis itu ada handrest kalau kalian bisa. Habis itu ada storage kecil, walaupun kecil gak apa sih. Habis itu ada 2 cup holder, lumayan lah kalau misalnya habis kalian beli dari Starbucks itu kan, yang kayak owner mobil ini biasa kayak gitu, beli Starbucks habis itu taruh di sini. Ini bisa banget, dan emang di sini emang nyaman banget, emang bener-bener nyaman. Ya udah, kalau gitu kita ke depan lagi ya. Itu hal yang menurut gua interesting adalah gear shiftnya. Gear shiftnya ini berbentuk bulat, dan untuk tahun 2012 apalagi di Indonesia ini sangat beda sekali daripada yang mobil-mobil yang lainnya diproduksi ke Indonesia. Bulat gitu, jadi caranya tuh putar-putar gitu. Habis itu di sini kalau kita bisa lihat ada 5 mode. Ini tuh namanya Land Rover Terrain Response. Jadi itu ada yang buat salju, ada yang buat off-road di pasir, ada juga buat di off-road yang liar gitu ya, yang banyak tanah di hutan gitu. Terus mobil ini juga touchscreen-nya tetap lumayan responsif. Ya gak seresponsif yang sekarang lah. Saya kan kalau sekarang itu kayak BMW iDrive, habis itu Mercedes, itu lebih bagus. Tapi ini infotainment-nya juga masih bagus. Gue suka banget. Habis itu mobil yang gak jarang banget di Indonesia pada tahun 2012 itu ada panoramic sunroof. Nih guys,
Sumpah ini panoramic sunroofnya itu bukannya lebar, habis itu electronically controlled, dan kayak lebih enak aja gitu, lebih enak banget feelingnya. Kayak comfortable tapi bukan comfortable ya. Ini sunroofnya gak bisa dibuka, jadi cuma kaca panjang lebar gitu aja. Dan menurut gue keren banget. Habis itu membuat atmosfer yang beda untuk di mobilnya. Bener-bener keren banget. Kalau kita tinjau dari aspek kayak storage mobil ini tuh lumayan bagus ya, lumayan gede, karena ini mobilnya awalnya emang SUV. Dan untuk walaupun coupe tetap aja ini masih ada karakteristik SUV, masih bisa bawa barang banyak, masih bisa bawa orang banyak, dan nyaman sekali. Banyak cup holdernya, ada 2 di center console. Habis itu di sini ada juga di driver sama passenger di situ. Habis itu di belakang juga ada armrestnya itu juga ada cup holdernya 2. Sangat praktis sekali. Lalu juga kalau kita lihat di sini ini ada USB, ada 2 USB. Habis itu ada aux, habis itu ada yang casan yang itu loh, yang bentuknya kayak yang lighter rokok di mobil gitu. Terus kalau kita lihat di sini sangat memanjakan driver banget sih. Soalnya di sini kalau kita lihat di setirnya itu banyak buttonsnya. Ini ada cruise control, habis itu ada untuk pengatur infotainment system, ada untuk nelfon, untuk hang up, habis itu untuk bicara, dan habis itu ada juga pedal shift. Mobil ini walaupun SUV tetap kerasa sporty. Gue yakin banget mobil ini ngelawan SUV yang mainstream di Indonesia, mobil ini pasti lebih kenceng. Gue yakin 100%. Gara-gara mesin yang 4 silinder tadi itu yang turbo ngasilin 240 horsepower dengan 330 lebih Nm, itu emang kencang banget. Oh iya, habis itu mobil ini tuh bagasinya elektronik. Jadi udah electronic tailgate. Jadi cuma pencet itunya doang, cuma pencet si pembukanya doang, cuma ditekan gitu, habis itu buka sendiri otomatis. Habis itu nutupnya juga sama gitu doang, cuma dipencet doang. Ya gue mau ngasih tau kalian kalau mobil ini mungkin pavement princess gitu ya, gak pernah dibawa off-road, tapi mobil ini tetap punya nama Land Rover. Mobil ini bisa banget kita bawa off-road, walaupun mobil ini kelihatannya cuma untuk nge-cruise doang di jalan-jalanan yang halus gitu, enggak. Tapi ini benar-benar mobil off-road. Ini Land Rover ini benar-benar tahu cara ngebuat mobil off-road, karena mereka udah lama banget ngakuinnya. Dan mobil ini nggak bisa dibilang mobil pavement princess atau mobil yang cuma jalan di jalan halus aja, nggak bisa. Ini benar-benar off-road. Ini off-road banget. Walaupun coupe kelihatannya, aduh coupe mah apa tuh, cuma di jalanan doang, nggak. Ini benar-benar masih bisa off-road dan sangat capable untuk off-road. Habis itu di sini ada hill descent control. Untuk mobil SUV coupe yang biasa nggak bakal ada, karena ini mobil ini hakikatnya off-roader. Ingat itu, off-roader. Habis itu juga fitur-fitur yang jarang banget di mobil-mobil let's say Jepang atau mobil lainnya, itu heated seats. Nah, mobil ini tuh awalnya itu kayaknya di desainnya itu bukan buat Nah, heated seat ini mungkin kita nggak perlu banget gitu ya, nggak perlu banget butuh si heated seat. Tapi kadang-kadang emang heated seat itu enak gitu loh, kayak warm gitu, kayak anget, enak banget. Bisa juga spionnya lebar, gue suka banget. Bentuknya itu kayak futuristik gitu, dengan mobilnya sangat satu konsepnya. Terus mobil ini juga suaranya lumayan enak nih, gue kasih. Bentar. Suara turbonya tuh dapet banget, enak. Walaupun 4 silinder ya, tapi emang enak gitu si suaranya. Dan kita ngebahas lagi, ini kan emang mobil yang premium gitu ya, mobil yang emang ya setara sama BMW, Mercy. Jadi kualitas mobil ini nggak bakal pernah nge-let you down, dan sangat berkompetitif dengan BMW, Mercedes, Audi dan lainnya. Karena emang mobil ini mewah aja gitu, emang bagus. Habis itu walaupun mobil ini dibuat tahun 2012, mobil ini gara-gara kayak yang on top of the range-nya, pasti mobil ini juga mobil ini dipenuhi dengan banyak fitur dan teknologinya. Jadi kalau misalnya nyetir sekarang aja gitu ya,
kita nggak kerasa di tahun 2012 lagi, ini udah up to date banget. Habis itu yang untuk sehari-hari yang fungsionalnya ini ada semua, walaupun dari tahun 2012 sangat-sangat fungsional banget dan praktis. Dan mobil ini untuk di daily driving ini enak banget, parah, pastinya ini enak banget. Soalnya suspensinya itu air suspension, jadi bakal lembut banget. Dan untuk daily driving di Indonesia apalagi itu enak banget, soalnya empuk gitu. Kita nggak usah khawatir tentang speed bumps, posisi tidur, itu kita nggak usah khawatir karena ini emang benar-benar nyaman walaupun air suspension ya. Nah, buat kalian nih kalau misalnya ada yang interested kalau mau ngebeli mobil ini, kalian benar-benar harus ngecek dulu mobilnya gimana, kondisinya gimana, apakah ada masalah atau apa, harus ganti apa. Soalnya common problems mobil ini tuh lumayan banyak. Kalau gak di take care sama previous ownernya, ini emang bakal gejalanya bakal muncul lagi. Kayak rack steer itu penting banget. Habis itu di mesinnya, karena ini mobil udah sekitar 9 tahunan. Mobil 9 tahun itu emang kita harus benar-benar lihat, benar-benar jaga, benar-benar kita lihat apakah owner sebelumnya itu emang bagus ngerawatnya atau enggak, supaya kalau misalnya mobil ini ada yang rusak gitu ya, insya Allah enggak. Ini lumayan mahal banget untuk ngeganti spare partsnya, karena ini spare parts mobil premium ini nggak murah sama sekali. Dan kalau bisa kita lihat gitu ya dari SUV sekarang, menurut gua style dari mobil ini tuh pasti ada sedikit aja yang diikutin, karena menurut gua style mobil ini tuh kayak ngepionirin industri mobil SUV. Karena emang desainnya itu dulu gak ada yang se-streamline ini, sebagus ini, se-aerodynamic ini kelihatannya. Dan ya enak aja gitu dilihat. Bener-bener enak dilihat mobil ini. Walaupun mobil ini enak dilihat, bukan berarti mobil ini gak bisa off-road. Dan kalau kita lihat ini di speedometernya itu si odometernya itu kan bukan nunjukin kilometer per hour, tapi ini miles per hour. Nah, tapi tetap aja kita bisa ngesetting. Kalau misalnya kita mau kilometer per hour, kita bisa setting di si infotainment yang di dashboard. Kita bisa setting ke kilometer per hour tetap. Jadi kita bisa dapat 2 metric system. Jadi kita bisa dapat 2 imperial system sama metric system. Ngomongin tentang transmisi mobil ini lembut, halus, enak banget. Dan mobil ini itu 9 percepatan. 9 percepatan. Dan mobil ini halus banget, makanya giginya banyak banget itu buat halus. Karena mobilnya emang dibuat untuk itu. Dan palingan yang mau gua bahas terakhir itu tentang harganya ya. Untuk mobil ini, especially mobil yang premium, mobil luxury, harganya itu kira-kira di 500-an ke atas. Kalau yang bagus 500-an ke atas. Gara-gara depresiasi mobil ini jadi turun terus. Tapi setelah gue lihat-lihat, justru mobil ini untuk sekarang jadi naik gitu harganya. Jadi mungkin aja nih ya, mobil ini bisa jadi investasi buat kalian yang mau beli di masa depan nih. Kita nggak tahu ya, wallahu alam. Kalau misalnya mobil ini bisa naik jadi 2M gitu, gak tahu kita, tapi tetap gak tahu. Tapi mungkin aja ini mobil bisa jadi investasi, dan mungkin aja bisa jadi future classic. Apalagi yang coupe ini, sumpah ini keren banget kelihatan. Oke, palingan gitu aja dari gua. Terima kasih telah nonton video ini. Dan kalau kalian suka video ini, tekan aja tombol like. Kalau kalian suka konten-konten gua dan mau ngeliat konten-konten lain lagi, kalian bisa subscribe dan hit tombol notifikasi, jangan lupa. Habis itu feel free untuk komen dan ngekoreksi gue kalau misalnya gue ada yang salah. Dan gitu aja, I'm out.